Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian di rumah dalam keadaan yang sehat ya, amin. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini bertemu lagi dengan Bu Wahyu. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar matematika. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya anak-anak, yaitu bab 5 penyajian data. Hari ini Bu Wahyu akan menjelaskan penyajian data bagian yang kedua. Apa yang akan kita bahas? Mari kita simak video berikut ini. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya Bu Wahyu sudah menjelaskan bentuk penyajian data dalam bentuk daftar, bentuk tabel, dan juga bentuk diagram gambar. Sekarang pada pertemuan kali ini, Bu Wahyu akan menjelaskan bentuk penyajian data dalam bentuk diagram batang dan juga diagram garis. Nah, untuk lebih memudahkan kalian memahaminya, kalian juga bisa membuka buku kalian ya. Untuk pembahasan diagram batang, silakan kalian buka mulai halaman 230. Namun, dalam video berikut ini, contoh-contoh yang akan Bu Wahyu berikan tidak semua ada pada buku. Jadi, silakan kalian bisa memahami yang di buku dan juga memahami video materi berikut ini ya. Bentuk penyajian data yang keempat yaitu dengan bentuk diagram batang. Diagram batang merupakan bentuk penyajian data yang paling sering dijumpai. Biasanya, sekolah, perkantoran, dan beberapa instansi menggunakan diagram batang sebagai salah satu bentuk penyajian data. Dalam menentukan diagram batang, yang harus dilakukan adalah mengelompokkan data atau mengurutkan atau membuat data dalam bentuk daftar terlebih dahulu ya. Kemudian, membuat sebuah diagram dengan sumbu X dan Y. Sumbu X yang dimaksud di sini adalah sumbu yang mendatar. Kalau sumbu yang Y yaitu sumbu yang tegak lurus ke atas dan ke bawah. Untuk X atau sumbu X biasanya berisi data yang disajikan, sedangkan sumbu Y biasanya berisi banyaknya dari data yang akan disajikan. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Perhatikan langkah-langkah menyajikan data dalam diagram batang berikut ya. Langkah yang pertama, buatlah sumbu tegak atau biasa disebut sumbu Y dan membuat sumbu mendatar yang biasa juga disebut sumbu X. Langkah kedua, tuliskan bilangan-bilangan yang akan menyatakan banyaknya data di sumbu tegak atau sumbu Y. Perlu diperhatikan jarak setiap bilangan harus sama ya anak-anak. Yang ketiga, tuliskan setiap kategori data di sumbu mendatar atau sumbu X dengan jarak yang sama pula. Yang keempat, buatlah batang-batang persegi panjang dari setiap kategori data yang tingginya sesuai dengan banyaknya data. Untuk lebih memudahkan kalian memahami, mari kita simak diagram batang dari contoh soal berikut ini. Nah, anak-anak, perhatikan contoh diagram batang berikut. Di sini ada data nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Di sini sudah Bu Wahyu beri keterangan ya. Jadi, pada garis nilai yang di bawah ini ada tulisan nilai. Inilah yang dinamakan sumbu X atau yang mendatar. Sedangkan sumbu Y atau yang tegak tadi ini adalah garis yang menunjukkan banyaknya siswa ke atas. Sumbu tegak menyatakan banyak data. Jarak setiap bilangannya sama. Jadi, di sini tertulis bilangan 0, 1, 2, 3 sampai 10. Maksudnya sama adalah jaraknya sama, yaitu setiap naik ke atas itu ditambah 1. Jadi tidak boleh jika misalkan setelah 0, 2, kemudian 4, kemudian 5, acak itu tidak boleh, harus sama ya jaraknya. Begitu pula untuk garis yang mendatar, jarak setiap kategorinya juga harus sama. Untuk sumbu mendatar atau sumbu X ini menyatakan kategori data. Nah, kategori itu yang seperti apa Bu Wahyu? Jadi di sini maksud dari kategori adalah kalau pada contoh ini yaitu kategorinya nilai. Jadi
banyaknya siswa yang mendapat nilai 6 di sini adalah 5 siswa. Banyak siswa yang mendapatkan nilai 7 ada 7 siswa. Kemudian banyak siswa yang mendapatkan nilai 8 ada 9 siswa. Kemudian banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 9 ada 8. Sedangkan yang mendapat nilai 10 ada 3 siswa. Jadi batang-batang persegi panjang tingginya sesuai dengan banyaknya data ya anak-anak. Oke, jadi di sini Bu Wahyu akan memberikan satu contoh soal dan penyelesaian tentang cara membuat diagram batang lagi ya anak-anak. Di sini contoh soalnya, Siti mencatat profesi semua orang tua siswa kelas 5 SD Nusantara 1. Siti menanya satu persatu profesi orang tua siswa kelas 5 dan diperoleh data sebagai berikut. Untuk orang tuanya yang menjadi PNS sebanyak 8 orang, yang menjadi TNI sebanyak 5 orang, yang orang tuanya menjadi petani sebanyak 12 orang, guru sebanyak 3 orang, wira swasta sebanyak 2 orang. Nah, berdasarkan data yang ada ini, sekarang kita ubah ke dalam bentuk diagram batang. Diagram batangnya terletak di sebelah kanan ini ya, anak-anak. Mari kita perhatikan. Ingat, untuk sumbu X atau yang mendatar itu menunjukkan kategori. Di sini kan kategorinya ada jenis-jenis pekerjaan, ada PNS, TNI, petani, guru, dan wira swasta. Sedangkan sumbu yang Y atau yang tegak lurus ke atas ini menunjukkan banyaknya orang tua siswa. Di sini contohnya urut ya, mulai dari bilangan 1 sampai 12. Jika sumbu X dan sumbu Y sudah kalian buat, langkah selanjutnya yaitu kalian tinggal membuat diagram batangnya yang berbentuk persegi panjang yang menjulur ke atas ini ya anak-anak. Nah, untuk PNS kan telah diketahui pada data 8 orang, jadi tinggal disesuaikan dengan banyaknya orang tua siswa. Begitu juga berlaku untuk profesi orang tua yang lainnya, yaitu TNI, petani, guru, dan wira swasta. Disesuaikan dengan data yang sudah ada. Untuk selanjutnya, penyajian data dalam bentuk diagram garis. Pada dasarnya, diagram garis tidak jauh berbeda dengan diagram batang, karena sama-sama menggunakan diagram kartesius atau diagram sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang tegak lurus tadi. Namun, yang membedakan antara diagram garis dan diagram batang adalah frekuensi datanya. Jika pada diagram batang berupa batang, sedangkan diagram garis berupa titik-titik setiap data yang kemudian ditarik menjadi sebuah garis. Untuk lebih memudahkan kalian memahaminya, mari kita simak contoh soal berikut ini. Contohnya, di sini ada data suhu badan seorang pasien. Data suhu badan seorang pasien telah diketahui. Di sini ada data suhu yang sebelah kiri atau sumbu Y, dan untuk sumbu X-nya yang bawah ini ada kategorinya yaitu pukul, waktu ya berarti. Di sini banyak data ditandai dengan titik-titik yang kemudian dihubungkan menjadi garis lurus, seperti yang ditunjukkan pada panah biru ini ya. Di sini jadi diketahui, misalkan pukul 8, suhunya itu seorang pasien mencapai 39 derajat Celcius. Pada pukul 9 diketahui suhunya 37 derajat Celcius. Pada pukul 10 diketahui suhunya 38 derajat Celcius. Kemudian pada pukul 11 diketahui suhunya telah turun yaitu menjadi 36 derajat Celcius. Jadi di sini dijelaskan bahwa mulai pukul 8 sampai pukul 11, pukul 8, 9, 10, 11 seorang pasien itu suhunya awalnya 39, kemudian turun menjadi 37, kemudian sempat naik lagi menjadi 38 dan turun lagi pada pukul 11 menjadi 36 derajat Celcius. Contoh soal yang kedua. Di sini ada tinggi badan Meli dicatat secara berkala pengukuran berat badan.
Meli memiliki catatan tinggi badannya selama 5 tahun, yaitu mulai umur 7 tahun hingga umur 11 tahun. Berdasarkan hasil catatan yang dilakukan secara berkala diperoleh, umur 7 tahun tingginya 125 cm, umur 8 tahun tingginya 135 cm, sampai umur 11 tahun diketahui tingginya mencapai 150 cm. Nah, di sebelah kanan ini telah disajikan dalam diagram garis ya. Di sini untuk sumbu yang X yang mendatar bawah ini kategorinya umur. Diberi keterangan tahun ya anak-anak. Untuk sumbu yang Y yang ke atas atau tegak ini adalah menunjukkan tinggi badan, diberi keterangan cm. Nah, di sini karena bilangannya besar atau banyak, kalau diurut dari bilangan 1 kan jadi banyak sekali. Kalian bisa menyingkat atau langsung 120 dengan syarat yaitu setelah 120 kelipatannya itu harus sama. Misalkan pada contoh ini 120 kelipatannya dijumlahkan dengan 5. Berarti 120 tambah 5 menjadi 125. 125 ditambah 5 menjadi 130 dan seterusnya. Untuk umur di sini ditulis sesuai dengan kategori atau umur yang ada pada data ya. Nah, jika sudah siap untuk sumbu X dan sumbu Y-nya, langkah selanjutnya yaitu kita tinggal menarik garis-garis yang berupa titik-titik. Umur 7 tahun tadi kan 125. Kita tarik titik-titik mulai dari angka 7 itu yang bawah sampai dipaskan ke yang titik-titik 120. Umur 8 135, umur 9 140, umur 10 tahun 145, umur 11 150. Nah, jika titik-titiknya sudah ada, langkah terakhir adalah kalian bisa menyambungkan mulai dari titik-titik yang umur 7 tahun tadi sampai umur yang terakhir. Di sini yang terakhir adalah umurnya 11. Disambungkan. Di sini Bu Wahyu menarik garis dengan warna oranye. Nah, inilah bentuk dari diagram garis berdasarkan data tinggi badan Meli. Nah, anak-anak, itulah tadi sedikit penjelasan dari Bu Wahyu tentang penyajian data dalam bentuk diagram batang dan juga diagram garis. Agar kalian lebih paham tentang cara membuat penyajian data, khususnya dalam bentuk diagram batang dan diagram garis, kalian bisa mempelajari buku paket kalian ya, halaman 230 sampai 241. Jika masih ada yang kurang paham, kalian bisa menghubungi Bu Wahyu. Anak-anak, jika sudah selesai memahami materinya, sekarang silahkan kalian kerjakan latihan soal halaman 234 sampai 235 nomor 3 dan 4 saja, dan untuk halaman 242 nomor 1 dan 2 saja. Jangan lupa jika sudah selesai, silahkan difoto dan dikirim ke WA-nya Bu Wahyu. Anak-anak, itulah tadi serangkaian pembelajaran matematika pada pertemuan kali ini. Apabila ada salah kata, Bu Wahyu mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian belajar di rumah. Bu Wahyu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.